وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah kita sampai kita lanjutkan pembicaraan kita tentang Al-Baqarah Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu tentang Al-Baqarah Siddiq dalam sesi peperangan. Yaitu bahwa kita telah mengetahui bahwa Al-Baqarah Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu tidak pernah absen dari peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah SAW waktu masih Rasulullah SAW masih hidup. Yaitu disebut di sini dalam riwayat yang istiar di antara Abu radhiyallahu anhu yang yatakallam Rasulullah SAW di masjid masyahidi kullah. Semua orang ahli sirah, ahli sejarah yang menulis tentang Rasulullah SAW dan beberapa sahabatnya itu sepakat bahwa Abu Bakar Siddiq belum pernah absen dari peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Yaitu kita telah mengetahui peperangan yang pertama yang dipimpin oleh Rasulullah SAW yang terkenal yaitu Ghazwat Badr Kubra. Yang mana kita telah mengetahui saya telah jelaskan dalam pembicaraan kita saya membahas tentang sejarah Rasulullah SAW. Sebab Ghazwat Badr yaitu bahwa ada kafilah tijarah perdagangan untuk Quraisy yang datangnya dari negara Syam menuju ke kota Makkah melewati kota Madinah. Kemudian Rasulullah SAW bersama bagian dari sahabatnya 313 orang dari sahabat Rasulullah SAW menuju ke Badr untuk mencegah Abu Sufyan dan kabilahnya tadi kekayaan yang dibawa oleh Abu Sufyan untuk diambil oleh Rasulullah SAW dan diberikan kepada Al-Muhajirin. Karena yang mana Al-Muhajirin dari ashab Rasulullah SAW telah meninggalkan kota Makkah, mereka hijrah diusir oleh orang-orang Makkah, musyrikin Makkah, mereka tanpa membawa sedikit pun dari harta-harta mereka. Maka harta Quraisy yang datangnya dari negara Syam untuk diambil dan diberikan kepada Al-Muhajirin, tetapi kemudian terjadilah peperangan yang bernama dalam sejarah yaitu peperangan Badr Kubra. Kemudian waktu di peperangan Badr ini kita telah mengetahui bahwa peperangan ini telah dimenangkan oleh pasukan Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Dalam peperangan ini terdapat 70 dari orang-orang musyrikin terbunuh dan 70 ditawan. Nah, kemudian yang di sini yang saya bahas ini tentang istisyarat Rasulullah SAW kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Karena waktu itu belum turun ayat tentang bagaimana tentang perlakunya tentang yaitu kawanan perang belum ada waktu itu belum turun ayat mengenai tawaran perang. Maka Rasulullah SAW bermusyawarah kepada Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana dahulu Rasulullah SAW cintanya kepada dua orang ini, apalagi Abu Bakar Siddiq. Orang yang pertama yang tidak musyawarah oleh Rasulullah SAW yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar, bagaimana Abu Bakar tidak berbuat, bagaimana pendapatmu terhadap tawaran-tawaran kami. Abu Bakar Siddiq mengatakan bahwa orang-orang ini adalah kami, dari golongan kami, katanya Abu Bakar Siddiq. Terdapat di situ paman kami, saudara kami, anak paman kami. Kemudian Rasulullah SAW
musyawarah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Umar bin Khattab menganjurkan agar 70 orang ini dibunuh seluruhnya. Dibunuh. Kata Umar bin Khattab, orang-orang ini harus dibunuh. Dan saya orang yang pertama yang membunuh kol saya, yaitu adik atau kakak ibu saya. Saya pertama orang. Karena terdapat di situ kol Umar bin Khattab di antara orang-orang kafir dan musyrikin yang ikut perang Badar bersama orang-orang musyrikin. Tetapi Rasulullah SAW terbongkar ia itu pendapatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka setelah Rasulullah SAW setuju dengan musyawarah Abu Bakar pendapatnya Abu Bakar Siddiq itu, kemudian turun ayat yang mengatakan bahwa pendapatnya Umar lah yang benar. Kata Allah Subhanahu wa taala. Pendapat Umar yang benar harus dibunuh karena sudah menjadi pelajaran buat mereka. Setelah itu kita telah mengetahui bahwa Abu Bakar Siddiq selalu dia berada di dekat Rasulullah SAW. Yaitu waktu Rasulullah SAW waktu sudah hampir pastikan bahwa peperangan ini akan terjadi. Maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Quraisy waktu itu datang dengan kekuatan yang penuh dan membawa 1.000 orang, 950 orang. Sedangkan orang-orang muslimin membawa senjata serangan dan jumlah mereka 313 saja, tidak sekali. Maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma anzilni ma wa'adtani, Allahumma intahlik hadhihi al-isaba min ahli al-Islam wa la tu'bad fil ardi abadan. Ya Allah, kata Rasulullah SAW, anzilni ma wa'adtani, yakni apa yang kau janjikan saya harap dilaksanakan oleh Allah SWT. Karena apabila orang-orang musyrikin ini memenangkan dalam peperangan Badar ini, niscaya engkau tidak akan disembah di atas bumi ini. Jadi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah meminta dan memohon kepada Allah SWT yang sangat sampai dunia ini serba-nya jatuh. Kemudian diberkatakan oleh Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, kafa'an inna syadadaka rabbak fa innahu mujizun laka ma wa'ada. Cukup ya Rasulullah, kita telah meminta dengan sangat kepada Allah SWT dan Allah SWT pasti akan mengabulkan doa. Katanya Abu Bakar Siddiq. Maka fa'anzalallahu azza wa jalla, kemudian Allah SWT menurunkan ayat ini, idza tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Kalian telah minta mohon kepada Allah SWT, pertolongan Allah SWT, maka Allah SWT mengabulkan yaitu doa kalian. Dan dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dikatakan seperti doa dari kemudian Rasulullah SAW setelah mendapatkan wahyu dari Allah SWT tadi setelah itu Rabbaka fastajab dikabulkan oleh Allah SWT. Artinya Allah SWT telah menangkan kalian dalam peperangan ini. Maka Rasulullah SAW menyatakan saya yang menjam wal syukur. Rasulullah SAW membawa ayat ini. Saya sudah menjam wal syukur. Artinya bahwa orang-orang musyrikin ini akan kalah dan mereka akan lari berjerit-jerit. Ini ayat ini turun waktu Rasulullah SAW masih di Mekah bersama sahabat-sahabatnya berdakwah dengan sembunyi-sembunyi. Ini ayat ini saya disebutkan oleh dan Tibur dibacakan oleh Rasulullah SAW. Maka Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang kalah? Sedangkan kita orang tidak sampai 45 orang waktu itu. Siapa yang kalah ya Rasulullah? Rasulullah tidak bisa menjawab. Karena tidak tahu Rasulullah SAW la ya'lamul ghaib. Kemudian waktu datang peperangan Badar ini,
Rasulullah membacakan ayat ini, sayhzamul jam' wa yawluna dubur. Maka Umar bin Khattab telah mengetahui bahwa ayat ini turun untuk orang musyrikin Quraisy, mereka yang kalah dalam peperangan ini. Dan yang saya sebutkan tadi, Abu Bakar juga waktu peperangan namanya orang-orang kawalan Quraisy ini juga Abu Bakar tidak musyawarah oleh Rasulullah SAW untuk bagaimana berbuat terhadap orang-orang yang tawanan ini. Rasulullah Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah, ya Nabi Allah, hum banul ham wal asyirah, mereka adalah anak paman-paman kami dan keluarga kami. Ini menunjukkan di sini bagaimana lemah lembutnya hatinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan lebih baik Rasulullah kita ambil, yaitu tebusan saja kepada mereka. Arwah takut minum kegiatan, fatakun lana quwwah ala al-kuffar. Apabila kita mengambil fidya, yaitu mengambil tebusan, kita akan menjadi pasukan yang kuat karena kita ingin mendapatkan uang banyak. Fa'adullah nahsihim bil Islam, dan mudah-mudahan mereka itu diberi hidayah oleh Allah SWT, kemudian mereka masuk di dalam agama Islam. Itu yang diharapkan oleh Abu Bakar Siddiq. Maka Rasulullah SAW mengatakan, maka taruh ya Khattab, maka ya Umar, bagaimana pendapatmu? Qala la wallahi ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah, ma ara alladhi yara Abu Bakar, tidak sependapat dengan Abu Bakar Siddiq. Walakin ara tumakkina minkum. Saya melihat bahwa kita tawanan ini di tangan kami. Jadi berilah kita izin, walaupun ma'naquhum, kita membunuh mereka. Fa'inna haulai ayman kufur wa sunnah biha. Karena mereka ini adalah tokoh-tokoh orang-orang kafir musyrikin Quraisy. Bahwa Rasulullah SAW lama qala Abu Bakar, tapi Rasulullah condong kepada apa yang dikatakan Abu Bakar. Walaupun yang qultu wa Umar, tetapi Rasulullah tidak condong kepada pendapatku. Tetapi wanazala al-wahyu yu'ayyidu ra'y Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian turun ayat Allah SWT condong kepada pendapatnya Umar bin Khattab radhiyallahu, setuju dengan pendapatnya Umar bin Khattab, tetapi Rasulullah sudah terlanjur mengatakan kepada mereka yaitu fidyah, yaitu tebusan. Kemudian Abu Bakar Siddiq di Ghazwat Uhud, kita telah mengetahui bahwa bagaimana sakit hatinya orang-orang musyrikin dalam peperangan yang pertama yang hakiki, yaitu antara orang-orang musyrikin dan orang-orang kafir di Badar, dan mereka telah menderita kesalahan yang pahit. Bukan begitu saja, bahkan tokoh-tokoh mereka terbunuh, yaitu Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, saudaranya Syaibah, Utbah bin Abi Mu'ayyid, Al-Harith bin Nadhr, semuanya, Umayyah bin Khalaf, semuanya terbunuh dalam peperangan ini. Maka mereka siap-siap untuk membalas dendamnya, dan datang tahun berikutnya, yaitu peperangan Uhud. Indahnya saya muslimin mana dalam antara perluman di Jabal, tetapi dalam peperangan ini, peperangan Uhud, sebetulnya yang saya katakan dan saya jelaskan dalam sirah Rasulullah SAW, bahwa orang-orang muslimin pertama kali menang di dalam pertempuran ini, pertama kali menang. Tetapi karena orang-orang yang dijaga, yaitu jaga rumah yang sama yang namanya di bukit rumah yang ada sekarang ini, Jabal Uhud, dekat dengan Jabal Uhud, mereka telah meninggalkan tempatnya itu. Yang mana Rasulullah SAW wanti-wanti kepada mereka, jangan kalian meninggalkan tempat ini. 50 orang yang dipimpin oleh sahabat Rasulullah SAW dari Ansar, itu Abdullah bin Jubair. Abdullah bin Jubair mengatakan kepada mereka, wahai teman-teman, janganlah kalian meninggalkan tempat ini. Karena Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kami agar kita tidak boleh meninggalkan tempat ini. Dan mereka meninggalkan, 40 orang meninggalkan tempat itu, dan mereka
mengikuti ashab Rasulullah SAW yang lain untuk mengumpulkan rampasan perang, karena orang-orang musyrikin waktu sudah meninggalkan barang-barang mereka, sudah kalah, mereka menuju lari ke kota Makkah waktu itu. Tapi waktu lihat Khalid bin Walid, waktu itu sebelum masuk Islam, dilihat bahwa peluang telah ada dan orang-orang 50 atau 40 orang telah meninggalkan gunung itu, maka datang Khalid bin Walid dari belakang dan dihantam mereka, dibunuh seluruhnya 10 sahabat Rasulullah SAW meninggal semua di situ. Dan mereka bisa dikuasai dan orang muslim menderita kekalahan. Yaitu karena mereka telah melanggar perintah Rasulullah SAW. Jadi bahayanya seorang muslim melanggar perintah Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW waktu itu bersama sahabat-sahabatnya menuju ke Gunung Uhud, menarikkan diri, kembali ke Gunung Uhud, ke belakang ke Gunung Uhud. Kemudian Abu Sufyan mendatangi mereka untuk melihat apa waktu itu diisu-isukan kabar buruk, yaitu bahwa Rasulullah SAW meninggal, mati dalam peperangan itu. Kemudian Abu Sufyan datang mendatangi mereka untuk memastikan apa betul Rasulullah SAW meninggal, Muhammad meninggal. Maka dia mengatakan, "Faqala Sufyan, Abdul Qawi Muhammadin, apakah di antara kalian ada Muhammad?" Faqala sallallahu alaihi wasallam, "La tusyriku." Jadi Rasulullah SAW dijawab dia. Faqala Abdul Qawi ibn Abi Quhafa, apakah di antara kalian Allah muslimin terdapat Abu Bakar Siddiq ibn Abi Quhafa? Ini disebut sama dia juga Rasulullah Quhafa, yaitu Abu Bakar Siddiq ibn Abi Quhafa, yakni Abu Bakar Siddiq. Faqala la tusyriku, kata Rasulullah, jangan dijawab. Faqala Abdul Qawi ibn Khattab, apakah di antara kalian yang Khattab? Ini disebut oleh Abu Sufyan, ini 3 orang yang paling penting. Faqala Abu Sufyan, inna haulai qutilu walau kana qiyana ajal. Oh, kata Abu Sufyan, maka orang itu jadi telah terbunuh. Karena mereka tidak menjawab. Apabila mereka hidup, mereka akan jawab. Kalau menurut Umar nafsahu, maka Umar tidak bisa menahan dirinya. Faqala, dia berkata Umar, "Kadzibta ya Rasulullah, wa qala dusta wahai Rasulullah. Aqallahu alaihi." Semua itu seperti hidup. Semua itu seperti hidup. هذا يدل على أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وهما أعمدة الإسلام بعد نبيه. Ini yang Abu Sufyan menunjukkan kepada kami bahwa orang yang paling baik setelah Rasulullah SAW itu Abu Bakar dan Umar. Karena Abu Sufyan menyebut 2 orang ini adalah tiang Islam, orang 3 ini. Maka disebut oleh Abu Sufyan, apabila 3 nanti orang masih hadis Islam, itu pendapatnya Abu Sufyan. Abu Bakar Siddiq waktu peperangan Hudaybiyah, yaitu di Hudaybiyah, yaitu mereka Rasulullah SAW ashabi dan Madinah ila Makkah. Ini sudah saya telah ceritakan di Sirah Nabawiyah, saya ulang lagi di sini karena ada pembicaraan kita tentang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Rasulullah SAW telah melihat dalam mimpinya, dan mimpinya Rasulullah SAW itu benar, pasti. Bahwa Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabatnya membawa al-haji, membawa al-Qur'an, menuju kota Makkah untuk melaksanakan umrah. Maka kepercayaan ini diberikan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat-sahabatnya bahwa kita akan pergi ke umrah. Maka mereka sangat-sangat senang luar biasa. Pertama mereka akan melaksanakan umrah, kedua mereka akan melihat Baitullah Haram dan akan melihat Makkah, negara mereka yang mana mereka telah meninggalkan selama 8 tahun waktu itu. Mereka sangat rindu kepada kota Makkah. Maka waktu di tengah-tengah jalan, Rasulullah SAW menahlakkan jama'u jumu'ahum wa sirfihi al-Ka'bah. Rasulullah SAW mendengar bahwa orang Makkah, orang-orang Quraisy telah berkumpul untuk memerangi Rasulullah SAW. Jangan sampai Muhammad dan sahabat-sahabat yang masuk kota Makkah untuk melaksanakan umrah.
Maka Rasulullah SAW bermusyawarah kepada sahabat-sahabat. Ini Rasulullah SAW dahulu, apabila tidak ada wahyu, tidak turun wahyu, dia bermusyawarah, selalu bermusyawarah kepada sahabat-sahabat. Mengatakan asyiru alaiya ayyuhan nas. Maka disuruh musyawarah, bagaimana pendapat kalian? Katanya Abu Bakar, ya Rasulullah, خرجت عامدا بهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد يا رسول الله. Engkau telah meninggalkan kota Madinah menuju Makkah untuk melaksanakan umrah, tidak untuk perang, untuk memerangi orang, tidak untuk memerangi orang. Pokoknya lalu maka kita ayo kita Makkah untuk melaksanakan umrah. Maksudnya ma'anhu pertama, apabila kita dihajar diperangi, kita perangi mereka. Apabila mereka tidak memerangi kami tidak memerangi mereka. Faqala sallallahu alaihi wasallam umbu alaihissalam. Maka ayo kita pergi ke kota Makkah dengan nama Allah SWT. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW telah musyawarah kepada Abu Bakar Siddiq. Orang pertama yang bisa musyawarah Rasulullah itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kemudian waktu orang-orang Quraisy tahu bahwa Rasulullah SAW akan datang ke kota Makkah untuk melaksanakan umrah, maka mereka mengutus seorang untuk mufawadah, untuk berunding dengan Rasulullah SAW. Quraisy mengirim orang untuk berunding dengan Rasulullah SAW. Di antaranya yang dikirim oleh orang Quraisy itu Urwah bin Mas'ud al-Thaqafi. Urwah bin Mas'ud al-Thaqafi, saya ulangi lagi. Urwah bin Mas'ud al-Thaqafi ini adalah orang dari Thaqif, dari Taif, kota Taif, Bani Thaqif. Penghuni kota Taif itu Bani Thaqif, Bani Hawaz, Bani Thaqif. Wa Urwah bin Mas'ud al-Thaqafi Bani Thaqif. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa Isa alaihissalam, Isa Nabi Allah Isa alaihissalam itu rupanya mirip dengan Urwah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kita hari-hari ini ada Christmas atau apa, tunjukkan atau jualkan gambarnya Isa alaihissalam, itu ada TV Tokyo, Sultan Isa alaihissalam. Ini Rasulullah SAW mengatakan bahwa Isa alaihissalam mirip dengan Urwah bin Mas'ud al-Thaqafi. Wa Urwah bin Mas'ud al-Thaqafi orang Arab. Wa Isa alaihissalam dari Israel. Bagaimana kalau kita melihat rupanya wajahnya Isa alaihissalam seperti orang Eropa dalam gambar-gambar ada menunjukkan bahwa ada kibit Tokyo ala Isa alaihissalam. Allah Taala Al-Thaqafi ini waktu itu masih kafir dia di sulh Hudaybiyah ini. Alladhi qala Rasulullah SAW ya Muhammad kita liqal qaumik, engkau datang untuk memerangi kaum. Allah Al-Mas'ud ini mengatakan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, engkau telah datang untuk memerangi kaum, yakni kaum Quraisy. Kaum Quraisy adalah kaumnya Rasulullah SAW, keluarganya. Baik kata tahu bahwa itu ada qablak kita qaumahu, apabila kalian memenangkan dalam peperangan ini. Engkau yang Allah berhasil memenangkan peperangan ini dan engkau berhasil membunuh banyak dari orang-orang musyrikin Makkah atau orang-orang Quraisy. Apakah ada di bangsa Arab yang berbuat seperti ini yang memerangi kaumnya sendiri? Ayahlah. Wa ikana tukhra, apabila engkau yang kalah dan mereka berhasil membunuh kalian. Yani anta wajibta anta فإني والله أرى حواليك أوباشا خليقا أي حقيقا أن يفروا عنك ويدعوك. Apabila yang kedua, itu apabila engkau kalah, saya percaya bahwa ini orang-orang ini yang katanya sahabat-sahabat ini atau ari akan ditinggalkan kau. Karena orang Rasul, waktu dia masih kafir orang Rasul mengatakan maka marah Abu Bakar Siddiq. Dengan Rasul, ashab Rasulullah SAW adalah orang-orang yang setia kepada Rasulullah SAW. Setia dengan agamanya ini. Kita telah mengetahui di perang Badar dan Uhud bagaimana perjuangan ashab Rasulullah SAW terhadap agama ini dan terhadap Rasulullah SAW. Maka marah Abu Bakar Siddiq waktu mendengar omongan ini. Kemudian Abu Bakar mengatakan omongan yang keras terhadap Urwah bin Mas'ud. Unsus badrillah
Anak mengaku anna da'ud. Tidak omongan yang keras Abu Bakar. Apakah kami akan lari dan meninggalkan Rasulullah SAW sendirian? Ini bukan sifat kami, ya Abu Bakar Siddiq. Waqala Urwah, man hadha? Urwah mengatakan, siapa yang bicara yang demikian? Qalu lahu hadha Abu Bakar. Dia tidak dengar, tidak melihat. Dia mendengar tapi tidak melihat. Qala hadha Abu Bakar. Waqala Urwah, wallahi lam la yajid laka 'indi. Ini disebut di sini. Engkau ya Abu Bakar telah berjasa terhadapku. Kau telah pernah menolong aku. Ya Allah kita suruh. Ayu ni'mah lam ajzika biha. Aku tidak membalasnya. Jadi maka itu saya tidak akan melontarkan omongan balasan terhadapmu. Karena engkau telah mempunyai jasa terhadapku. Engkau telah berbuat perbuatan baik terhadapku. Ini menunjukkan di sini bahwa Abu Bakar Siddiq adalah orang yang terpandang, yang sering memberi bantuan, dan orang-orang seperti yang saya katakan bahwa orang-orang ini mempunyai, yaitu mempunyai jasa kepada Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq mempunyai jasa kepada orang-orang ini, dan Abu Bakar tidak mempunyai jasa terhadap mereka itu. Jadi orang-orang itu tidak punya jasa kepada Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq lah yang punya jasa kepada mereka itu. Dan orang yang tersebut ini kemudian masuk ke dalam agama Islam. Yang katakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya membesar Taif, membesar sakit. Saya akan pergi ke kota Taif dan saya akan menyebarkan agama ini. Kemudian dia pergi ke sana dan naik ke atas rumahnya dan dia azim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka dilempari dia dengan panah. Dia tidak menyangka bahwa orang sakit ini akan berbuat demikian. Karena dia adalah orang terpandang, orang yang dihormati di sana. Maka dia mereka, orang-orang sakit mendengar Allah bin Mas'ud mengatakan demikian, maka dilempari dengan panah, terbunuh syahid. Allah bin Mas'ud ini radhiyallahu ta'ala anhu. Ini kisahnya, apa namanya? Allah bin Mas'ud. Kemudian faqala Allah mena'a. Kemudian di mauqif Sulh Hudaybiyah ini juga sikap Abu Bakar Siddiq dalam syarat-syarat, yakni syurut, butir-butir syaratnya itu Sulh Hudaybiyah, perdamaian Sulh Hudaybiyah itu menunjukkan kerugian buat umat Islam. Tetapi disetujui oleh Rasulullah SAW yang kita telah mengetahui. Di antaranya yaitu apabila seorang Muslim datang ke Quraisy untuk menjadi murtad, itu diterima oleh Quraisy. Tetapi apabila orang musyrik pergi ke Madinah untuk mengatakan dua kalimat syahadat dan masuk ke dalam agama Islam, tidak boleh. Harus dia dikembalikan lagi ke kota Makkah. Ini adalah syarat yang tidak adil dan tadi disetujui oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW telah mendapatkan wahyu dari Allah SWT agar menyetujui Sulh Hudaybiyah ini. Karena Sulh Hudaybiyah ini tidak tahu, tapi Allah lah yang tahu bahwa di belakangnya ada faedah yang luar biasa. Wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsira, kata Allah SWT. Maka disetujui oleh Rasulullah SAW. Maka Umar bin Khattab waktu mendengar ini dia tidak setuju. Dia pergi ke Rasulullah SAW menjadilu, berdebat dengan Rasulullah SAW. Dia mengatakan, "Untuk alatnya alal haqqi, datang Umar fa'ataitu Nabi SAW, saya mendatangi Rasulullah SAW," kata ya Umar. "Faqultu alatnya Nabi Allah haqqan." Engkau wahai Muhammad, apakah engkau tidak Nabi yang sebenarnya? Kalau Rasulullah SAW, "Bala, qul na'am." Betul, saya Nabi. Qul alatnya alal haqq wa'ajuana alal batil. Apakah kami tidak di atas al-haq dan mereka di atas al-batil? Qala na'am, maka jala, kata Rasulullah. Qultu, "Falima na'udhaniya fi dinina idza tabi'a Umar?" Baik, kalau itu semua benar, kenapa kita tunduk kepada mereka? Kenapa kita orang kasih kepada mereka syarat-syarat yang bodoh ini? Kalau kita orang kabulkan apa permintaan mereka? Qala Rasulullah SAW kata, "Inni Rasulullah." Sungguh saya Rasulullah. Walastu a'sihi, dan saya tidak akan bermaksiat kepada Allah SWT. Kalian perintah dari Allah SWT kata Rasulullah itu tidak tahu ya Umar. Saya Rasulullah. Walastu a'sihi wa huwa nasiri, dan dia Allah SWT membantu. Dan dia akan menang akan bersamaku.
قلت أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف فيه apa engkau ya Rasulullah telah menjanjikan kepada kita bahwa kita akan bertawaf di Makkah melaksanakan umrah. Qala Rasulullah SAW, "Bala, betul." Fakbartuka anna nahsil am. Kita akan mendatangi tahun depan. Kita akan keluar dan melaksanakan umrah tahun depan, bukan tahun ini. Qultulah, ini Allah berkata, tidak. Kau telah mengatakan tahun ini. Kalau saya keati yang konsum bihi, kata Rasulullah. Ya Umar, kita akan mendatangi dia itu Makkah dan kita akan tawaf di tahun depan. Kalau Umar marah ini, dia tidak tahu sebenarnya. Ini, an-nas maqamat, orang walaupun tidak yang Umar berkutub di tinggi, nomor 2 setelah Abu Bakar Siddiq, tetapi lain dengan Abu Bakar Siddiq. Kalau Umar, saat itu Abu Bakar, maka saya tidak kuat. Saya datang ke Abu Bakar Siddiq. Untuk Abu Bakar, Umar tadi melontarkan persis oleh Abu Bakar Siddiq. Alaikah hanya Allah akwan, ya Abu Bakar, adakah Rasulullah SAW itu Nabi yang sebenarnya? Kalau bala, kata Abu Bakar, iya. Untuk anaknya al-haq wa ajuan al-batil. Maka kami juga di atas kebenaran dan mereka di atas kebatilan. Kalau bala, kata Abu Bakar, betul. Untuk kalau memang terjadinya di sini dan jadi kenapa kita harus tunduk? Kalau kita memberikan syarat-syarat yang boleh untuk kepada mereka dan kita orang setuju. Kalau Abu Bakar ayyuhar rajul, kata Abu Bakar, wahai orang, ayyuhar rajul, innahu Rasulullah, laisa ya'ti Rasulullah wa nasir. Apa yang dikatakan Rasulullah dikatakan oleh Abu Bakar. Ya Umar, ini Rasulullah. Dia tidak akan melanggar perintah Allah SWT. Dan Allah akan memenangkan dia dan akan membantu dia. Fastamsik bighadhihi, maka tegaklah omongan Rasulullah ini, tegaklah teguh, jangan dilepas. Aitabi Allah wa fi'luhu wa la tusallitu, tegaklah perbuatannya dia dan kata-katanya Rasulullah SAW. Jangan engkau berselisih, menyelisih omongan Rasulullah SAW. Wallahi inna Allah ala al-haq. Demi Allah, dia dari kebenaran, kata Abu Bakar. Qultu, alaysa kana yuhaddithuna anna sana'ti al-bayt wa natufu bihi. Apakah Rasulullah SAW janji kepada kami bahwa kita akan mendatangi Baitullahil Haram, kemudian kita tawaf di Ka'bah dan kita akan melaksanakan umrah. Qala bala, kata Abu Bakar. Wa akhbaraka annaka atiyal haram. Rasulullah telah mengatakan bahwa tahun depan dia akan datang. Qultulah, Allah Umar bukan. Wala fa'innaka atiyun tulkun bihi. Engkau akan mendatangi yaitu Baitullahil Haram, engkau akan tawaf di situ dan engkau melaksanakan yaitu apa namanya? Umrah. Famburu ya ibadullah, maka lihatlah wahai ibadullah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Nafsil kalam bagi qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Persis apa yang dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Padahal Rasulullah SAW, padahal Abu Bakar dalam isma' dalam ya'lam. Padahal Abu Bakar Siddiq tidak mendengar. Ya Allah, Rasulullah dengan Umar itu sama sekali. Dia tidak mendengar. أيضا أنه لم يسمع ولم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قال لعمر بن الخطاب فإن دل هذا على شيء فإنه يدل على أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان أكمل الصحابة. Itu menunjukkan kepada kalian dia tidak mendengar omongan Abu Bakar atau Umar sama Rasulullah tidak mendengar. Tapi jawaban Abu Bakar persis jawaban Rasulullah SAW itu menunjukkan kepada kita bahwa Abu Bakarlah orang yang paling sempurna di antara ashab Rasulullah SAW. Kemudian saya telah mengatakan jika saya jelaskan bahwa Umar bin Khattab setelah mengetahui apa namanya kebaikan Hudaybiyah ini, bahwa omongan Rasulullah SAW itu benar, maka Umar bin Khattab sangat-sangat menyesal seumur hidupnya. Maka dia sering apabila mempunyai uang untuk membebaskan budak-budak. Dan dia sering bersolat lail, dan dia sering menangis atas perbuatannya ketika dia itu membantah Rasulullah SAW tadi. Wa'alam umur di dalam Abu Bakar Siddiq dalam peristiwa ini menunjukkan kepada kami bahwa dialah orang yang paling
apapun tentang agama ini. وتصديقا لرسول وأشد موافقة لأمر الله تعالى وتصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Ia adalah orang yang paling mengetahui tentang firman Allah dan yang paling percaya kepada Rasulullah SAW. وكان قلبه صلى الله عليه وسلم وكان قلبه رضي الله تعالى عنه على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan hatinya sama dengan hatinya Rasulullah. Yani apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu sama dengan apa yang dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq. من أجل ذلك استحق هذا الرجل أن يكون صديق هذه الأمة الأكبر. Dari itu pantas Abu Bakar Siddiq dikatakan dia dijuluki yaitu Siddiq al-Akbar yang besar. Wa an yakuna aqrab rijal qatibatan ila qalbi Rasulullah sallallahu. Dan dia adalah orang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu. Orang paling dekat di hatinya Rasulullah sallallahu dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Kemudian yang terakhir yaitu Rasulullah SAW di Ghazwat Tabuk. Kita telah mengetahui Ghazwat Tabuk ini adalah ghazwah yang terakhir yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Yaitu perangan ini bahwa Rasulullah SAW mendengar bahwa pasukan Romawi akan mendatangi kota Madinah dan memerangi orang-orang muslimin di kota Madinah. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat-sahabatnya agar mereka menuju ke Tabuk. Tabuk ini tempat Yordannya sekarang. Menuju ke sana untuk memerangi orang-orang Romawi. Orang-orang Romawi mereka menunggu. Kita orang menunggu sampai datang orang-orang Romawi. Kita harus pergi ke sana. Dan waktu itu tahun yang sangat panas dan kering. Waktu itu. Maka Rasulullah SAW memerlukan bantuan yang luar biasa yang banyak untuk menyiapkan kendaraan, senjata, segala-galanya, makanan, segala-galanya. Dan orang-orang muslim dan Rasulullah SAW itu tidak berkuat. Maka dia minta kepada orang-orang sahabat-sahabatnya agar membantu peperangan ini. Maka di antara orang-orang ashabat Rasulullah SAW seluruhnya berbondong-bondong untuk memberikan bantuan. Sampai ada di antara sahabat Rasulullah SAW yang sangat fakir dia, itu pun ikut serta membantu. Dia itu dengan segenggam kurma, apa adanya dikasihkan oleh sahabat Rasulullah SAW. Kemudian datang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ke Rasulullah SAW membawa seluruh hartanya. Diberikan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Tapi Abu Bakar, Allah dan Rasulnya. Saya tinggalkan Allah dan Rasulnya. Semua hartanya diberikan kepada Allah, kepada Rasulullah SAW untuk jihad ini. Orang seperti ini, seperti Abu Bakar Siddiq, tidak bisa orang seperti Abu Bakar Siddiq itu dia apabila dia punya iman yang kuat dan luar biasa, dia pasrah. Dia mengatakan bertanya oleh Rasulullah SAW, berapa harta kau tinggalkan untuk keluarga kau? Tidak ada, semuanya saya serahkan kepada Allah dan Rasul. Itu menunjukkan bagaimana kuatnya iman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian dan di peperangan ini sampai yaitu mereka itu tidak mendapatkan makanan. Dalam pasukan ini, yakni mereka memerlukan makanan dan makanan itu sangat kurang. Sampai pertengahan jalan, itu mereka menyembelih unta-unta mereka untuk mendapatkan dagingnya dan mendapatkan airnya. Karena unta yang menyimpan air banyak di perutnya untuk diminum. Maka Abu Bakar minta kepada Rasulullah SAW sesuatu. Untuk dilihat bahwa umat Islam ini atau sahabat atau pasukan ini telah dilanda kelaparan dan kehausan. Maka Abu Bakar mendatangi Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna Allah qad awwadaka bi du'al khaira. Ya Rasulullah, Allah SWT selalu mengabulkan doamu apabila engkau minta doa, memohon doa kepada Allah SWT. Allah SWT akan mengabulkan doamu. Fad'allah, maka doakan kepada Allah SWT. Qala Rasulullah SAW, "Atuhibbu dzalik?" Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Bakar, apa kau menginginkan demikian? Qala Abu Bakar, "Na'am." Iya.
Fara'a Nabi SAW yadayhi, maka diangkat dua tangannya. Rasulullah SAW mengangkat dua tangannya. Falam yarudduhuma hatta qalat as-sama'. Dan tidaklah Rasulullah SAW menurunkan tangannya sampai awan ini berkumpul. Kemudian hujan turun, hujan khafif, hujan sakir, hujan yang tidak deras. Dan hujan ini hanya mengelilingi sekitar tempatnya Rasulullah dan sahabat-sahabatnya saja. Yang lainnya tidak dapat hujan. Fa'adallat ay anzalat mataran khafifan. Tsumma sakatat. Famala'u ma ma'ahum. Turun hujan itu mereka mempunyai bijana-bijana itu dipenuhi dengan air. Tsumma dhahabna nanzur walam najidha jawaz al-askar. Kemudian kita melihat hujan ini sampai mana? Tidak sampai askarnya mereka, ini kemah-kemah mereka saja. Yang lainnya itu tidak mendapatkan hujan. Yang tempat-tempatnya lain itu tidak hujan, tidak turun hujan. Hujan hanya turun di sekitar, yaitu tempatnya Rasulullah dan sahabat-sahabatnya, maka mereka membawa bijana-bijana dan dipenuhi dengan air-air tadi. InsyaAllah minggu depan saya akan membicarakan tentang Abu Bakar Siddiq di mayadil jihad ba'da wafatin Nabi SAW. Abu Bakar Siddiq di peperangan yang dipimpin oleh beliau setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Waktu dia menjadi khalifah setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Saya tutup di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.